Lamun milih sunnah hajat, solat sunnah hajat, dendek nganteh-nganteh, dendek kena bareh. Kenapa? Lamun terkena bareh akan datang fitnah. Nabi kena fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat keinginan tiang pelogoh niki pudar. Wah, tegawe taat niki payu burung karena akan datang hal-hal yang membuat tiang pelogoh senamian tidak melakukannya. Nah, misal pulas malam teh bareh baik jam-jam 4, jam-jam setelah 5 misal ndak kan apa turas besila bahyang sunnah 2 rakaat bareh pirem malik ketimbangnya bareh ini subuh tadi diri atau sedekah bareh bersedekah atau lemak baik nane bersedekah karena bisa saja datang ujian tiap pelenggus tsunamian menyebabkan dek tebau payu bersedekah. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i lamun nara dengan ninggal dunia terus ndek nuwah gawe sembahyang fardu niki, maka menurut mazhab Syafi'i dikodokkan. Nggih, lagu ndek gugur. Apakah gugur karena dikodokkan darah? Salat itu satu-satunya ibadah yang tidak bisa gugur karena dikodokkan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma salli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayid nahratul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kita sama-sama muliakan pengurus masjid, pengurus pemuda, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pelingsir, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, hadirin majelis ta'lim yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiang pelonggo tsunamian teicanin kesehatan serta kesempatan di malam niki bau bedait setelah Idul Adha. Libur tuwi malam Idul Adha, malam tanggal 11. Alhamdulillah makin bau terlanjutan. Mudah-mudahan para doa terbaru doaan si pengurus bahwa mudah-mudahan istiqomah. Nggih, mudah-mudahan istiqomah dan niki menjadi karamah kemuliaan yang Allah berikan kepada tiang pelonggo sekalian. Al istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqomah niki jauh lebih baik daripada 1000 kekaromatan. Karena karamah istiqomah niki karamah niki. Jadi ndek saran karamah niki lampak le ai, tau pecah awak, tau nengkelet, disertai dengan kesolehan tentunya. Nengkelet lagu ndek soleh, ndek karamah niki. Saya lah arah deh keramah niki. Jadi disertai dengan kesolehan. Perkara-perkara yang di luar akal tahun tegawe karamah niki arah. Tetapi ada yang jauh lebih baik daripada kekaromahan zahir niki, ia teparan aran istiqomah. Jadi wali niki yang mau angkat sida Allah karena istiqomah niki. Karamah istiqomah niki. Seseorang wali
ia mentaatkan sida-sida Allah, syaratnya harus istiqomah di dalam taat. Lamun dia istiqomah aja, darah istilah seorang wali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa karomah istiqomah. Maka mudah-mudahan tiang pelonggo sunamian ngaji istiqomah ya sebab menjadi kekasih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selapu niki adalah bentuk cara tiang pelonggo sunamian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaji pada malam hari niki cara temben tan senang baginda Nabi, bagaimana Allah redha dan bagaimana Rasulullah senang bahagia kepada tiang pelonggo sunamian. Jadi ya tujuan niki, tujuan kita semua berkumpul, salat, ibadah, zikir dan lain sebagainya, semua tujuan niki adalah mben tansa reda desida Allah, kanjeng ben tansa senang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, maka karena niki badiru bil a'mali fitanan kaqita'il laili al-muzlim, kaqita'il laili al-muzlim. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya berbagai fitnah, seperti potongan malam yang gelap gulita. Jadi lamun beramal niki nyerepak, serepak beramal, dendek nganteh-nganteh, dendek tunda-tunda. Lamun tuah mele beramal ibadah langsung, lamun mele berzikir langsung, barah baik tak zikir tu balik, dendek langsung berzikir la ilaha illallah, tasbih, zikir la ilaha illallah dan lain sebagainya. Dendek nganteh-nganteh. Lamun mele bersedekah, dendek nganteh-nganteh. Lamun mele solat sunnah, dendek nganteh-nganteh. Lamun mele sembahyang tahajud, bareh baik sarapat-rapat subuh, oh ndak menun temeleng, dendek kena bareh, menun temeleng jelapat sembahyang sunnah tahajud. Lamun mele sunnah hajat, solat sunnah hajat, dendek nganteh-nganteh, dendek kena bareh. Kenapa? Lamun tak kena bareh akan datang fitnah. Nabi kena fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat keinginan tiang pelonggoh niki pudar. Wah tegawe taat niki payu burung, karena akan datang hal-hal yang membuat tiang pelonggoh sunamian tidak melakukannya. Nah, misal tulas malam teh bareh baik jam-jam 4, jam-jam setelah 5 misal, oh ndak kan apa turas besila mbahyang sunnah 2 rakaat bareh pirem malik ketimbangnya bareh ini subuh tadi diri atau sedekah bareh bersedekah atau lemak baik, oh nane bersedekah, karena bisa saja datang ujian tiap pelonggo sunamian menyebabkan dek terbau payu bersedekah. Pada marak sembahyang berjamaah, demen tuah rengah ngebang, angan te berangkat langsung, persiapkan diri berangkat. Lamun masih barehan dulu, ante hesa gaya-gaya ngak kamar, ini burung bareh. Itulah maksudnya badiru bil a'mal, bersegeralah kalian di dalam beramal. Sehingga badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim, karena yang namanya fitnah ujian seperti potongan malam yang gelap gulita. Nah, kemudian ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam niki terbahas arak sak teparan aran wasailut taharah wa maqasiduha. Aran wasailut taharah dan maqasidut taharah. Nabi kenan wasailut taharah. Wasailut taharah niki artinya perantara untuk sampai ke bersuci atau alat bersuci. Yaran wasailut taharah.
Lamun secara bahasa Arab wasail niki perantara-perantara atau alat untuk bersuci. Kemudian ada namanya maqasidut taharah. Nabi kenan maqasidut taharah, tujuan-tujuan taharah. Wasailut taharah niki alat-alat bersuci niki ada 4 alat bersuci. Jadi 4 niki enggak sa-4 niki tahun tekadu bersuci, sak lainnya den tahu. Ambe sa-4 niki fal wasail qala al musannif rahimahullah taala wa nafa'na bi ulumihi wa bi ulumi sayyidis salihin fid darain amin. Fal wasailu hiya al ma'u wat turab wad dabiqu wa hajarul istinja. Saaran alat untuk bersuci ada 4. Ambe sa-4 niki sak pertama al-ma'u, air. Air site bersuci, baik wudu maupun mandi besar. Nah, jadi air sabarang niki air yang mutlak. Air yang mutlak den kanggo air mutanajis, den kanggo air najis, atau air mustakmal, den kanggo harus air mutlak. Nabi kenan air najis. Air najis niki air sak memang zatnya najis. Mara Nabi mara air penek. Selapu air penek niki, air kencing niki najis sunin deparan. Air najis. Ndakan sak dedare tetap najis. Nah, bebalu tetap najis, air kencingnya. Saya niki ndakan saya jadi raja. Presiden kan semua air kencing niki najis. Aran air kencing sandek najis aran. Beniki air kencing yang tidak najis, air kencing hewan, ya, hewan yang tidak mengalir darahnya. Mara misal Nabi, mara misal semut, menek, kode gutu, menek, tepenek ulun, yang pelonggoh niki, si gutu niki, tetai malah. Tapi apakah najis? Tidak, dimaafu itu. Nah, karena saking kecilnya. Nah, jadi selaput kencing-kencing niki yang tidak mengalir darahnya niki ndek nak najis, dimaafu niki. Nah, kemudian berembe lamun air penek kanak sabarun lahir, lamun nine langsung pada status penek kanak nine kance inak. Nah, kance ama pada hukum harus dibasuh dan tepersih. Lamun penek kanak nine dakan sandek man mangan dan kasak masih nyusu doang kanak nine aja wah hentak langsung tepersih mara ai penek dengan dewasa. Lamun kanak mama aja selama ndek neman mangan nginep nyusu doang masih nyusu doang ndarak selain tanan mangan nginep, maka kanak niki dibersihkan air kencingnya cukup dipercik-percik doang, ndek perlu siram ya. Ran najis mukhaffafah aran najis ringan, anden misal tak menek misal cukup tebaitane air terus baitane percik-percik doang sampai rata. Nah, sampai rata wah lap selesai. Jadi tidak perlu siram ya. Lamun naik penek dengan onos penek dengan nina aja. Nah, lagu berbentan terpersih dulu. Jadi harus terpersih dulu. Hilangkan air najisnya dulu. Yang tan persih najis. Baik yang mughalladhah, mukhaffafah, mutawassithah, selapu jenis najis niki. Jadi air najisnya, zat najisnya tepeteteh dulu, hilangan dulu.
anden penek petelang penek dulu, persik penek dulu, baru te besok baru te percitan lamun kana kodek sama mah. Lamun kana kodek sanina atau dengan dewasa disiram yentan. Dendek masih arak penek nguneng ya mau tersiram berembe model lamun meniki jak uli selampu lai niki lampu lainnya jari mutanajis. Misal arak kanak menek ten berbentan te bersih dendek siram, hilangkan dulu najisnya baru te siram sekedik doang seukuran najis niki demen dua siram pekering. Mulai siram males sekedik bau wah selesai wah niki. Nah niki ibu bapak-bapak yang dimuliakan Allah, jadi detekanggo wudu isi air najis, air yang memang asalnya najis, marak penek sampi, penek kambing, semua baik yang halal dimakan maupun haram dimakan semuanya najis. Arak ulama kena ndek najis arak. Lagu dia mazhab yang pelungguh dedek tu dia terturut niki. Arak kena lamun haiwan yang bisa dimakan ya ndekna najis penek nuni. Lagu niki ndek ia pendapat yang pelungguh. Pendapat yang pelungguh saksi turut adalah semua kencing binatang maupun manusia itu semuanya najis. Kemudian dia kanggo wudu kadu air mutanajis. Nah, bikinan air mutanajis niki air yang awalnya suci kemudian terkena najis, ya teparan aran air mutanajis. Luwe niki luwe separuh jamaah mohon maaf lalen separuh jamaah pinaan jeding sana piaran niki sejeding sakadu bak air. Separuh den tutup den impat ya tak lain naik tekek belincek lapu niki luwe anden te buka langsung ketele ruwe berembe hukum niki air bak yang sama model niki lamun kurang dari 2 kulah ja mutanajis. Lagu demen berada pada ukuran 2 kulah ja suci. Nggih suci. Nah jari misal bak yang pelunggu senamian niki bau nampung air seukuran 275 liter. Nah iaran 2 kulah menurut ulama kontemporer, ulama-ulama yang sekarang. Kalau ulama-ulama sak lain aja sekitar 195 liter. Namun Syekh Wahbah Zuhaili aja beliau berpendapat yang muktamad itu sekitar 275 liter. Ya searan 2 kulah niki. Maka ketika air lebak penampungan niki jeding niki ukurannya 275 liter suci jari niki. Lagu deme nentun bareh mutanajis jari. Tuh nyaonya jari bilang jelur de mutanajis doang sebelum mandi wudu de nesah niki. Maka perlu ente kena anta tertutup embong maupun nabi jua niki adek sande wudu atau mandi isi air mutanajis. Ia kena mutanajis. Okay. Kemudian aran air musta'mal. Nabi kena air musta'mal, air yang digunakan di dalam basuhan wajib. Ia kena air musta'mal. Berarti lamun basuhan sunnah musta'mal ndek. Misal contoh niki yang pelengguh wudu niki basuhan pertama rata semua
Ini basuhan fardu. Sisa air yang jatuh niki iaran air mustakmal. Sakwah tekadu. Teri oleh muan tiang pelonggoh senamian wajah tiang pelonggoh iaran air mustakmal. Lamun masih neket air niki mustakmal aran ndek. Ndek nomor aran mustakmal. Piran mustakmal ketika dia berpisah dari anggota wajib. Anggota wudu sak wajib. Nah, pokoknya wah pisah oleh muan tiang pelonggoh senamian, maka niki mustakmal, hukumnya tetesan-tetesan niki. Kemudian tiang pelonggoh wudu, bait air malik sak kedua. Ini sudah rata semua yang pertama. Berarti basuhan napi niki? Basuhan sunnah. Tetesannya mustakmal atau enggak? Enggak mustakmal. Enggak nara mustakmal. Jadi anden misal basuhan kedua si tadong malik. Tadong malik aranjak kurang ai misal. Tamak jok malik, jok jeding. Jok ember, bak kanggon niki, kanggon. Dan itu boleh digunakan untuk berwudu. Kenapa? Karena ini basuhan sunnah. Malik basuhan ketelu, tadong malik, enggak, tulakan malik. Lamun sunnah ja ndek naran mustakmal. Yang namanya basuhan mustakmal, basuhan fardu. Bare demenime pada nendah. Lamun wah rata le basuhan pertama, maka tetesan air niki ia teparan aran air mustakmal. Maka basuhan kedua dan ketiga ndek naik mustakmal. Berembe lamun basuh usapan di telinga. Usapan di telinga bukan mustakmal karena sunnah. Nah, nggih. Sunnah niki. Jadi dek tekanggo isi air mustakmal. Paden dah marah mandi belik. Maka ketika semua tubuh tiang pelonggoh senamian terbasuhkan, maka sisa yang niki, basuhan yang niki itu mustakmal namanya. Lamun tuah selesai wah rata basuhan, nah nggih, ya mud bareh mandi temalik, maka ndek mustakmal karena sudah rata semua di Allah. Nah, jelas. Andai mandi Jumat. Mandi Jumat hukumnya Nabi sunnah. Sisa air mandi Jumat ni kadun temalik sit wudu. Kanggon atau ndek? Kanggon. Dan itu bukan mustakmal. Ah, nggih. Ndek mustakmal sehingga niki basuhan sunnah, mandi sunnah. Intinya saaran air mustakmal adalah air yang digunakan di dalam basuhan wajib. Lamun basuhan sunnah, apalagi basuhan-basuhan mubah aja, itu bukan namanya mustakmal. Sak keempat dek tekanggo makruh, lebih kepada makruh menggunakan air musyammas. Lamun air musyammas ya makruh dek tapandekan. Nabi kenan air musyammas, air yang terkena matahari di musim panas dan di daerah panas, ya teparan air musyammas. Dan tempatnya bejana terbuat dari besi, baru teparan aran air musyammas, air yang dipanasi matahari. Contoh misal air sak tepanasan isi ceriga tong yang terbuat dari besi. Kemudian di daerah panas, marak misal le Sumbawa, daerah panas. Kemudian di musim panas, lengkap syarat niki, telu syarat niki. Ia mun teparan air musyammas lamun memenuhi 3 syarat. Pertama, air niki menggunakan bejana atau tempat terbuat dari besi. Yang kedua, di daerah panas. Yang ketiga, musim panas. Marak misal di Sumbawa, bisa kita contohkan dengan Sumbawa, karena daerah panas. Berembe lamun tower bejelo kan, tower lagu ndek besi kan, ndek besi.
panas bareh wudu. Musamas niki ndek. Bukan musamas. Apalagi di Lombok. Lombok ini bukan termasuk daerah panas. Lombok niki bukan daerah panas. Pertama, lamun tekadu tandon atau tower rano niki, plastik niki, pertama tempatnya bukan besi. Yang kedua, daerahnya bukan daerah panas. Yang ketiga, musimnya tengah, apakah musim dingin atau musim panas. Nah niki. Jadi lamun ten berarti Lombok bagian selatan berarti. Daerah bagian selatan tidak cocok. Nah, lamun bagian daya tidak berlaku itu air musamas. Nah, lamun bagian selatan, Jeruaru dan sekitarnya ke bagian selatan niki daerah panas berlaku niki. Lamun tekadu tower terbuat dari besi, musim panas di tempat daerah yang panas berlakulah hukum musyammas. Jelas niki. Jadi lamun tandon-tandon sak biasa tekadu niki dakan sak panas niki. Terutama sak tandon sak warna birang. Le pondok niki yang menggunakan tandon yang berisi 6.000 liter. Dari lamun tisi air ini sekitar 2 jam baru pun. Nah, 2 jam baru tisi dengan 1 in, dengan pipa yang ukuran 1 in. Nah itu terkadang panas, anget. Apakah termasuk musyammas? Enggak. Karena bukan terbuat dari besi. Yang kedua, daerah kita insyaallah daerah niki jadi panas. Di manaran panas. Nah jadi makruh kembali makruh kadu air sabara baru niki sehingga mengandung penyakit, menyebabkan penyakit baros. Lamun to Yaman irap teniki air panas niki, panas tengari-ngari jak de tahu wudhu niki panas airnya memang niki. Maka berembentan anteh teh nyet. Lamun wah nyet jak engkah makruh. Nggih, lamun wah nyet air niki dakan saawal baru panas, maka dia berubah dari musyammas makruh digunakan menjadi boleh digunakan. Berembe lamun tekadu air kelecak. Air kelecak. Air sekelak air panas niki ya situ wudu. Kanggo ndak pendek. Nah. Kanggo ndak pendek. Ndak terganggu. Air kelecak niki. Pertanyaan air kelecak. Agak iya pertanyaan. Pertanyaan air kelecak. Kembe dek kanggo menyakitkan. Lamun angkat-angkat kuku berembek. Kanggo lamun angkat-angkat kuku. Karena dia bukan musammas. Lamun air kelecak ya dende. Iya, haram penyakit diri. Haram niki. Hifdzun nafas, menjaga diri. Terkelupas. Lagu lamun air hangat jaisit wudu, apakah air hangat niki masuk musyammas atau enggak? Bukan. Hangat-hangat kuku nih misal, nyet lalu, terus balu tak meh kelai dulu meh. Baris campur isi air sak biasa. Hangat jarin boleh enggak? Boleh. Karena air sak tekelak niki ndek teparan air musyammas. Nah, jelas. Kemudian alat bersuci saat kedua teparan aran at-turab, tanah. Niki tahu tekadu lek tayamum. Siyogyanya setiap rumah tiang pelonggo senamian niki bedowe tanah tayamum. Tanah tayamum. Karena ndek teka tahu kondisi kondisi sehat, kesehatan dan lain sebagainya perlu untuk kadu tanah tayamum. Berembe syarat tanah tayamum niki harus sesuci, harus halal, dek tekanggo bait tanah debu berdebu. Nah, tanah tayamum niki berdebu, dek kanggo tanah meak. Harus dia tanah yang berdebu dan bukan tanah pasir. Ndek pasir, laung pasir yang dek kanggo. Jadi niki tanah berdebu halal, artinya tahu tembait halal. Deta kanggo bait
nu tetangga ente berduen tanah debu terbaik tebe mah dia terganggu. Nggih kecuali lamun tendeng izin baru terganggu kadu. Kemudian tidak boleh bercampur dengan najis atau tanah niki mun tanah najis deng kanggo. Harus benar-benar tanahnya suci, cara perolehnya halal, nggih. Ya saaran tanah tayamum. Seyogyanya rumah-rumah tiang pelong tersiapan ya. Atau lamun darat berembe lamun lalu naik pesawat. Berembe entan tersiapan bare itu atas pesawat tamu waktu, ya. Berembe entan atur waktu sembahyang sesuai dengan daerah di mana tiang pelong senamian berada. Nah, misal berangkat oleh Lombok maghrib bareh lamun isya ajak tahun tegawe jamak takdim kan, atau misal malam-malam berangkat dari Lombok ke Jeddah, maka nanti kita akan ketemu sholat subuh di tengah malam di atas pesawat. Berbentan tegawe kanggo untuk sembahyang subuh di atas pesawat, ibu-ibu kanggo lagu bare ulangi sholat dia wajib i'adah, wajib ulangi sembahyang subuh teniki walaupun kita sudah sholat tadi. Sholat niki hanya sekedar sholat lihormatil waktu saja, untuk menghormati waktu, tapi nanti wajib kita i'adah sholat kita. Piran waktu untuk sembahyang, piran jauh waktu di atas pesawat, kita melihat waktu sudah waktu subuh. Ande nembe tahu atau Cina tahu, udah sholat subuh di atas pesawat, di atas daerah Cina subuh. Maka niki wajib tebareh demen tuah landing, lamun tuah entun kita sholat subuh i'adah, ngulang, dek kodok, bukan kodok tapi mengulang sholat subuh. Yuk kembali tengulang, karena yang ulama mengatakan sholat itu baru sah jika dia bersambung dengan bumi. Lamun nendek bersambung dengan bumi, dia nesah sembahyang. Seperti di atas udara, dia nesah. Harus dia nyambung dengan permukaan bumi. Pokok nara nempel, pokok nara nempel dengan bumi, ia menesah. Kanggo di atas sedikit, kanggo karena ada yang nempel dengan bumi. Lagu lamun ngawang ya, beduin te kesaktian tau nengkele di atas sejadah misal sembahyang dinesah niki. Nah, maka sholat di atas pesawat niki sholat lihormatil waktu, sholat untuk menghormati waktu saja. Karena itu kita iadah. Lagu lamun tendek sembahyang kodok jarin berdosa, nggih. Lamun tendek sembahyang berdosa, kodok bareng. Lagu lamun sembahyang ndek berdosa, maka wajib kita i'adah, mengulang sholat. Beda aran i'adah dengan kodok. Lamun i'adah kita mengulangi sholat yang belum sempurna, ia kena i'adah. Lagu lamun kodok mengerjakan sholat yang tidak dilakukan, dia telah gawe jaran kodok. Perbedaan kodok dengan iadah, berbeniat lamun iadah wajib berniat iadah, ibu-ibu wajib berniat iadah mengulang sholat. Lamun kodok dia wajib niatan diri te kodok. Misal maghrib kelempasan maghrib, maka wajib te kodok. Di sini ndek teh harus kena usolli fardhal maghribi salasa raka'atin qada'an lillahi ta'ala. Ndek harus kena qada. Dakat tengah malam tahu sembahyang maghrib, usolli fardhal maghribi salasa raka'atin lillahi ta'ala. Allahu akbar. Meniatkan qada itu sunnah. Karena memang seorang qada niki mengerjakan sholat fardu di luar waktunya. Gawe maghrib jam 3 malam kodok arah dakat sande sebut.
karena memang di luar waktu yaran qada. Berbeda dengan iadah, gawe tersembahyang ngulang tersembahyang lantaran gawe tersembahyang sebelumnya belum betul ndik sempurna baru di atas pesawat niki karena tidak menyentuh bumi. Ya sindik sempurna. Ya. Nggih, kanggon lebih. Lagu nanti kita akan menyesuaikan diri dengan arah kiblat. Nah, harus tepi arah kiblat dulu. Nah, misal te arah dengan musafir, to jeruarul lain di arah kiblat. Di awal itu. Nah, ini memang di sini arah ulama kena dinesah. Karena nanti kiblatnya akan berputar-putar. Nah, lamun sembahyang sunnah ja sepakat sah. Lamun sembahyang wajib ja masih menjadi perdebatan. Dendek baik lamun sembahyang fardu. Lamun pesawat, lamun kapal laut sah dengan fardu, denganan walaupun kemudian tempat kita itu napiaran berjalan, tidak apa-apa. Berbeda dengan napiaran niki dengan kendaraan darat, karena lamun kendaraan darat ini terlalu cepat perpindahannya. Wah, tandang kiblat baru-baru langsung berbelok. Nah, niki itu kesulitan di dalam. Lagu lamun sembahyang sunnah jabau. Jadi kita di awal menghadap kiblat, setelahnya itu kanggon dalam kiblat. Niki sembahyang sunnah. Nggih. Ara Malik. Tiang mungkin ara pengajian Darmaji. Sila. Ajaran untuk mensolatkan keluarga yang telah meninggal dunia karena ada tinggal waktu. Nggih. Qada. Berembih hukum tekadaan dengan sawah meninggal dunia. Pertama niki memang beda pendapat ulama. Mazhab Syafi'i di antaranya Imam Subki di dalam I'anatul Talibin membolehkan, dan beliau hanya menceritakan sebenarnya beliau mengkodokkan keluarganya. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i lamun nara dengan meninggal dunia terus denewah gawe sembahyang fardu niki, maka menurut mazhab Syafi'i dikodokkan. Nggih, lagu ndek gugur. Apakah gugur karena dikodokkan darah? Salat itu satu-satunya ibadah yang tidak bisa gugur karena dikodokkan orang lain. Terus apa gunanya dikodok? Itu tasliyah. Itu bentuk cara kita membuat keluarga menjadi tenang dan bahagia. Pengorop-orop marah unin bahasa yang belum. Pengorop-orop ini kisah pertama. Dan kedua roja, harapan mudah-mudahan berkah kodok niki almarhum atau almarhumah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagu untuk mengatakan digugurkan kewajiban tidak ada istilahnya salat bisa gugur dengan dikodokkan oleh orang lain. Lamun haji jak tahun badalan. Lamun napiaran puasa bau tekodokan si dengar si keluarga bau lagu lamun sintung sekarang sembahyang 5 waktu jangan baik tetap gawe dakat sak berembih tan sak kemampuan gawe kerjakan. Tapi bagaimana misal terjadi, dan ini fakta di lapangan kan, arah dengan sakit bertahun-tahun dan gawe sembahyang tekembe niki kodokan menurut mazhab Syafi'i. Berniat, niatnya usolli fardal isya, misalkan salat fardhu isya qadaan qada li fulan sayaran qada untuk Abdurrahman misal. Jadi qada untuk Abdurrahman. Allahu akbar. Ndek mohon maaf belum nararan Abdurrahman nanti. Contoh niki. Jadi aku salat fardu isya qada untuk fulan, amak fulan, inak fulanah dan seterusnya. Beremben tante gawe lamun milih murah ja gawe setiap waktu.
selesai untuk sembahyang fardu isya, solat malik untuk kodok ringan terjarin. Bare dia sembahyang subuh kodokan misal keluarga dan niki. Bare selesai sembahyang subuh kodok pira tahun, misal setahun yang menunda. Lamun yang ringan bagi-bagi. Sida sebulan, kajen dualah selesai. Iya cara. Lamun mazhab Hanafi je berembeh dengan fidyah, mengeluarkan fidyah 1 mud untuk setiap satu solat. Nggih, sugulan beras. Kurang lebih satu solat itu sekitar 700 gram atau 600 sekitar ini gram. Atau sekitar satu hari itu sekitar 3 kilo ya. Sekitar 3 kilo. Sekitar 3 kilo untuk satu hari. Berarti kali 1 bulan hampir jari. Jadi siwa puluh kilo nih sebulan. Sekuintal wah. Jadi lamun setahun setonan lebih, 1 ton lebih. Arak beketuan pira niki. Pira sekepedihan keluarga. Pira waktu dewasa lah, sekitar kurang lebih setahun, sekitar setonan lebih. Langsung kejut, tebarak setonan, 1 ton lebih. Goyane arak sita sebulan seton, ini doang ini. Oh lamu menujana pira sak milintan itu sedekah. Toh juga ndekne bau guguran kewajiban. Tapi niki bagian dari cara kita membuat tenang keluarga. Yang kedua sebagai bentuk sedekah, bersedekah niki, dan berharap mudah-mudahan berkah sedekah niki orang yang meninggal dunia niki diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki tujuan sebenar dari kodok dan juga fidyah niki, untuk harapan doa meringankan. Kalau mengatakan menggugurkan itu darah ulama sakena. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan kodok dan fidyah ini menggugurkan sholat darah. Mereka hanya bilang itu sebagai bentuk harapan doa untuk meringankan saja, bukan menggugurkan. Jelas nggih engkau sak. Oh teman-teman uja santai-santai. Ndek sembahyang lemak tekodoan. Oh ndek tahu. Nah, kodok dan fidyah niki hanya berupa untuk harapan meringankan. Mudah-mudahan terampuni sidi-sidi Allah lantaran kesalahan-kesalahannya, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Nah niki ibu bapak-bapak yang dimuliakan Allah, arak malik lemak. Nggih. Di masalah yang disampaikan minggu sebelumnya niki terkait dengan masalah antara menunda atau meninggalkan sholat niki kan. Nggih. Niki tipis tapi prinsip niki. Iya. Niki apalagi menunda untuk hal-hal yang sunat misalnya atau bukan sunat misalnya kan. Jadi misalnya hidangan sudah disiapkan. Nggih. Boleh kita makan dulu. Kalaupun ngantuk terlalu berat ngantuknya, boleh tidur dulu. Ditunda. Kemudian anak kita mengerjakan sesuatu, ada hajatan misalnya pada guru, kadang-kadang karena ini menyangkut masalah orang banyak, kadang-kadang kita tunda dulu, kita tunda ini. Apakah itu boleh? Karena kita tidak meninggalkan. Iya. Kalau itu rukhsah, ada keringanan. Jadi keringanan bagi orang yang sudah hadaral asya, idza hadaral isya wal asya quddimal asya. Jadi kalau udah datang waktu isya dan juga asya sudah ada, asya maksudnya makan malam, artinya intinya semua sholat ini bukan isya saja. Lamun arak makanan datang terus ia mau ngebang, maka dahulukan makan. Artinya sampai niki lamun wale julun tok makanan niki, ia mau arak waktu, maka dahulukan makanan. Lagu lamun nyangket dengan teh, wanta ngebang. Wanta jari nyangken nyangken tepriah, nyangken te angetan juluni kanduk onde neman niki berlaku, maka kudimal isya, dahulukan isya niki.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angge selepas niki insyaallah. Angge, makin insyaallah. Insyaallah. Ya. Waalaikumsalam. Jadi arak li julun niki ieu mu te beng keringanan. Pada kanca lamun arak ngantuk, dahulukan ngantuk. Kenapa? Karena nanti lamun sembahyang dalam kondisi ngantuk akan mengganggu kekhusyuan, bahkan membuat tiang pelenggus salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti orang yang salah baca ayat. Engkau menyembahku ya Allah, unin laun bahaya. Nah, jadi ya tahun kesalahan ucapan nanti takutnya ada salah ucap ketika dalam sholat, atau misalnya karena begawe misal. Nah, ini lamun teh bilih ne priapanen nih ngantes, oh dende selesaikan aja dulu. Nah, dan solah angka sampai salah jarin kanggon teh munduran. Atau di dalam pendidikan yang kedua berajah atau sekolah, sedangkan jam taule jam 12:40 misal, sedangkan zuhur maaf jam 12:40 misal, tahu zuhur jam 12 lewat 10 atau 20. Niki tidak apa-apa, selesaikan dulu baru lanjut untuk sholat. Niki ada keringanan rukhsah dalam situasi tertentu yang mengganggu pikiran atau mengganggu kekhusyuan. Wallahu taala alam bis-shawab wa ilaihi wal marji wal ma'am. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.